Pada pukul 10:10 saya tiba di tempat tersebut. Seorang menemui saya dan beritahukan bahwa 5 menit yang lalu mereka sudah berangkat karena mereka menemukan seorang yang bisa membantu mereka untuk menyetir mobil. Pada tahun 1998 yang lalu, kami mengikuti seminar profesi di Parapat, Danau Toba, Sumatera Utara. Lalu para teman-teman mengusulkan, bagaimana kalau kita memakai kendaraan beberapa teman kita dan kita akan bayar ongkos kepada mereka seperti tarif ongkos bus AC eksekutif Palembang Parapat. Namun dia mengatakan, ongkos untuk pergi saja dulu dikasih dan ongkos pulang diberikan saat nanti pulang. Saya mengatakan bahwa saya memiliki uang yang sangat terbatas dan saya takut uang saya habis, maka saya akan berikan ongkos pergi dan pulang sekaligus. Dan keputusan pada waktu itu adalah sehabis seminar langsung pulang ke Palembang dan kemudian menuju pos pelayanan masing-masing. Tetapi menjelang 1 hari selesai seminar, pemimpin mengumumkan bahwa kita diberikan 3 hari waktu untuk rekreasi di sekitar Danau Toba atau memungkinkan pulang kampung halaman dipersilakan. Dan saya putuskan pulang kampung halaman dan kami berjanji bertemu di kampus perguruan tinggi Surya Nusantara Pematang Siantar pada hari Selasa pukul 10. Waktu tempuh dari rumah orang tua saya ke kampus perguruan tinggi Advent Surya Nusantara sekitar 2 jam. Pada pukul 6 pagi, kami sudah tiba di pinggir jalan untuk mencari kendaraan menuju Pematang Siantar. Lalu ketika kendaraan datang, kami menyetop, lalu kru kendaraan bertanya, apakah mau ke Medan? Kami menjawab, ke Pematang Siantar. Dengan cepat kendaraan itu meninggalkan kami. Kemudian kendaraan lain datang dan kami stop. Kemudian kru kendaraan bertanya, apakah mau ke Medan? Kami menjawab, kami ke Pematang Siantar. Kemudian kendaraan itu meninggalkan kami. Ini berlangsung sampai 4 kali dan jam sudah menunjukkan jam 7.40 pagi dan saya sudah khawatir akan terlambat. Rupanya ada seorang bapak yang perhatikan kami, sudah 4 kali kendaraan itu tidak mau membawa kami. Lalu dia mengatakan, jika kru kendaraan bertanya apakah mau ke Medan, jawab saja iya. Bayar ongkos ke Medan dan turun di Pematang Siantar. Karena jika ke Medan harus melewati kota Pematang Siantar. Pada pukul 10:10 saya tiba di tempat tersebut. Seorang menemui saya dan beritahukan bahwa 5 menit yang lalu mereka sudah berangkat karena mereka menemukan seorang yang bisa membantu mereka untuk menyetir mobil. Dan uang di kantong saya tinggal Rp20.000 dan tidak mungkin bagi saya untuk pulang ke Palembang dengan biaya sejumlah itu. Lalu saya punya ide, bagaimana kalau saya pergi ke kota tebing tinggi, dari sana saya akan mengambil bis tujuan akhir Palembang. Dengan pemikiran, saya akan mohon kepada kru kendaraan, setibanya di Palembang, saya akan pulang dulu ke rumah dan mengambil uang dan saya akan bayar ongkos. Karena pada zaman itu, sistem komunikasi dan sistem perbankan belum semudah zaman sekarang. Sampai pukul 14 siang, saya tidak menemukan bis tujuan akhir Palembang. Semuanya adalah Medan Jakarta dan hanya lewat Palembang. Berarti sangat sulit bagi saya untuk pulang ke Palembang. Pada pukul 15 sore, tiba-tiba seseorang calo berteriak dan mengatakan seperti ini, Pekanbaru, Pekanbaru, Pekanbaru.
terserah kasih ongkosnya berapa. Sebenarnya tidak tahu ongkosnya. Lalu saya bertanya kepada sopirnya, tujuannya Pekanbaru di mana? Lalu dia menjawab, sebenarnya saya mau ke Jambi. Lalu saya bertanya lagi kepadanya, ke Jambi di mana? Kemudian dia menjawab, sebenarnya tujuan akhir saya di Palembang karena saya orang Palembang. Ini kabar baik bagi saya karena tujuan akhirnya di Palembang. Lalu saya langsung berkomunikasi dengan dia menggunakan bahasa Palembang. Lalu saya katakan sama calo, tempatkan saya duduk di samping supir karena kami sama-sama orang Palembang, dan tentang ongkos nanti saya akan bicara dengan dia secara pribadi di dalam bis. Dan calo pun setuju. Ketika mobil sudah berjalan kurang lebih 1 kilometer, dia bercerita kepada saya dari kota Medan ke kota Tebing Tinggi, penumpangnya penuh. Tetapi dia hanya dikasih dikit uang oleh calo karena dia tidak mengerti jumlah ongkos ke tujuan pemberhentian penumpang. Wow, ini ide baru bagi saya. Lalu saya menawarkan kepadanya agar saya mengurusi ongkos penumpang. Ketika setiap penumpang naik, saya langsung suruh calo untuk meminta ongkosnya dan memberikan kepada calo 10% sebagai upah. Karena saya pun tidak tahu berapa ongkos ke tujuan pemberhentian akhir penumpang. Penumpang penuh dan uangnya banyak. Rupanya yang dari kota Medan ke Tebing Tinggi, dia hanya diberikan 10%, sementara calo mengambil 90%. Ketika tiba di jalan yang menurun dan juga jalan yang menaik dan juga jalan yang berkelok-kelok, saya rasa bus tidak stabil dan sepertinya dia kaku untuk mengemudikannya. Lalu saya berkata kepada dalam bahasa Palembang, Pak, bus ini muatannya cukup berat karena penumpang juga banyak membawa barang. Tolong pakai exhaust brake-nya agar kendaraan lebih stabil dan terkendali. Lalu dia mengatakan bahwa dia tidak tahu menggunakannya karena sesungguhnya baru pertama kali dia mengemudikan bis. Bos bertanya, siapa yang bersedia membawa bis ini dari Medan ke Palembang? Lalu dia menawarkan diri karena memang dia ingin membawa bis. Dan dia mengatakan dia begitu lelah dari Medan ke Tebing Tinggi karena stres karena pengalaman pertama untuk membawa bis. Lalu saya menawarkan kepadanya, bagaimana kalau saya menyetir bus ini? Karena saya punya skill untuk membawa bis. Lalu dia setuju. Lalu saya ambil kemudi bus sampai tiba di Palembang. Dia mengajak saya makan bersamanya dan membayar makanan dan juga memberikan tips yang cukup banyak kepada saya. Ketika kurang lebih 1 jam lagi sebelum tiba di kota Palembang, kami bertemu dengan rombongan yang meninggalkan saya dan pemilik mobil mengembalikan ongkos pulang yang telah saya berikan kepadanya. Jadi saya memiliki uang yang terdiri dari sisa uang di kantong saya 18.000, ditambah tips yang diberikan oleh sopir dan ongkos dikembalikan oleh pemilik mobil kepada saya. Setibanya di rumah di Palembang, istri menyambut dan bertanya, apakah engkau memiliki sisa uang untuk saya berobat? Sebab kemarin sampai hari ini saya brooding karena ketika saya tinggalkan istri, dia baru saja mengalami keguguran. Tidak terbayangkan, saudara, sekiranya saya mendapatkan bis tujuan akhir Palembang dan setibanya di Palembang, saya mengambil uang ke rumah untuk membayar ongkos. Sementara waktu yang sama, istri saya menunggu saya. Apakah saya masih punya sisa uang perjalanan untuk digunakan berobat ke rumah sakit? Lalu saya menjawab istri, ada uang. Sebab Tuhan itu luar biasa. Dia mengizinkan rombongan meninggalkan saya karena dia tahu kita membutuhkan uang. Lalu saya menceritakan pengalaman itu kepadanya. Lalu kami berangkat ke rumah sakit untuk berobat.
Tuhan itu lebih tahu tentang kebutuhan kita. Dan Dia lebih paham untuk mengatasi kemelut dalam hidup kita. Kiranya kesaksian ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk lebih mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.